Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau membedah modul ajar saya. Yang pertama-tama ada informasi umum yang berisikan nama penyusun Arminta Murtisari, instansi dan sekolah SDN Buging Campang, jenjang kelas SD kelas 5, mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Alokasi waktu 2 kali 35 menit 1 pertemuan. Tahun pelajar 2025-2026. Selanjutnya komponen inti, yaitu ada capaian pembelajaran fase C. Kenapa fase C? Karena saya mengambil kelas 5 yang dimana fase C terdapat 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Pada akhir fase C, peserta didik mampu menganalisis pengertian norma, mengidentifikasi jenis-jenis norma yang ada di masyarakat, serta menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi menciptakan ketertiban lingkungan. Capaian pembelajaran terdapat dalam CP dan ATP fase C, tepatnya di dalam rumus CP Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, fase C berdasarkan elemen. Di sini terdapat 6 elemen. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik dapat menganalisis norma dan aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar serta mematuhinya secara sadar. Yang kedua, keterampilan proses. Di sini saya mengambil 2 keterampilan, yaitu pertama mengamati. Peserta didik mengamati fenomena, perilaku, dan peristiwa pematuhan maupun pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana menggunakan panca indera. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai dampak dan kepatuhan dan pelanggaran norma di lingkungannya. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran. Keempat tujuan pembelajaran ini saya dapatkan di KKO yang berdasarkan ranah belajarnya. Yang pertama ialah mengidentifikasi konsep dan pengertian norma dalam kehidupan sehari-hari, terdapat di C1. Dan yang kedua, memahami jenis-jenis norma, norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, terdapat di C2. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya norma dalam menciptakan ketertiban masyarakat, yaitu terdapat di C2 juga. Dan yang terakhir ialah mendemonstrasikan atau menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, terdapat di C3. Lanjut, profil Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar. Kelima, kritis. Keenam, kreatif. Kata kunci: norma aturan, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, sanksi, ketertiban, dan adat istiadat. Keterampilan yang dilatih ialah membaca, melakukan observasi, mengidentifikasi, menulis, menganalisis, mendesain media informasi sederhana, dan berkomunikasi. Target peserta didik. Peserta didik reguler. Jumlah siswa 30 peserta siswa. Asesmen, guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu asesmen individu dan asesmen kelompok. Jenis asesmen, yang pertama itu presentasi, produk tertulis, unjuk kerja. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pakai ialah discovery learning. Ketersediaan materi. Pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi, alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Kegiatan pembelajaran utama yaitu yang pertama individu, kedua berkelompok. Metode pembelajaran, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi atau presentasi. Media pembelajaran, gambar, alat tulis, media pembelajaran, gambar atau video, contoh perilaku taat norma dan pelanggaran norma. Yang kedua, alat tulis, 3 alat mewarnai, 4 lembar kerja siswa, 5 papan plano kertas karton untuk mendesain mapping atau poster aturan. Dan selanjutnya materi pembelajaran. Bab 2, norma dalam kehidupanku. Topik A, pengertian dan pentingnya norma. Topik B, jenis-jenis norma di sekitarku. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.
Topik C, penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sumber belajar. 1. Sumber utama. Buku Siswa Pendidikan Pancasila kelas 5 SD Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Sumber alternatif. Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Pertama, memastikan semua sarana prasarana alat dan bahan tersedia. Kedua, memastikan kondisi kelas kondusif. Ketiga, mempersiapkan bahan tayang. Keempat, mempersiapkan lembar kerja siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pengenalan topik bab 2, norma dalam kehidupanku. Pertanyaan esensial. Yang pertama, mengapa di masyarakat atau sekolah kita memerlukan aturan dan norma? Kedua, apa yang akan terjadi jika lingkungan tempat tinggal kita tidak memiliki norma sama sekali? Selanjutnya, kegiatan pembuka. Yang pertama, guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk dapat mengikuti pembelajaran yang baik. Yang kedua, guru memberi dorongan pada peserta didik di kelas agar bersemangat pada saat mengikuti pelajaran melalui persepsi yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum pembelajaran dilaksanakan. Yang keempat, setelah berdoa selesai, guru memberikan klarifikasi terhadap aktivitas pembuka tersebut dengan mengaitkannya dengan materi dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Yang terakhir, peserta didik bersama dengan guru mendiskusikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Peserta didik disajikan sebuah gambaran atau video yang memasakkan pemikiran peserta didik untuk lebih mengetahui materi yang akan dipelajari. Contoh, perilaku taat norma dan versus pelanggaran norma. Yang kedua, peserta didik diberikan pertanyaan terkait informasi yang terdapat pada gambar-gambar atau video yang disajikan. Yang ketiga, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Yang keempat, peserta didik diarahkan untuk melakukan diskusi berdasarkan materi yang diberikan oleh guru. Yang kelima, peserta didik melakukan observasi atau melakukan pengamatan terhadap penerapan konsep norma di lingkungan sekitar. Yang keenam, peserta didik mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Yang ketujuh, peserta didik menarik kesimpulan dari beberapa hasil presentasi yang disajikan di dalam kelas. Yang kedelapan, peserta didik diberikan LKPD atau lembar kerja siswa individu yang telah disiapkan oleh guru. Kegiatan penutup. Di dalam sintaks discovery learning, yaitu nomor 1, guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, memberikan masalah, atau menyajikan referensi visual. Tujuannya adalah memusatkan perhatian siswa, fokus, dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Terdapat pada kegiatan inti nomor pertama. Selanjutnya, pernyataan atau identifikasi masalah. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah dari stimulus yang diberikan. Pada tahap ini, dari stimulus yang diberikan, siswa merumuskan pertanyaan hipotesisnya yang berada pada nomor 2 di kegiatan inti. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Siswa melakukan eksplorasi dengan mengumpulkan informasi yang relevan melalui berbagai sumber yang berada pada nomor 3 di kegiatan inti. Dan yang keempat adalah pengolahan data. Semua informasi dan data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan, diolah dan ditabulisasikan. Siswa biasanya melakukan perhitungan tertentu atau menemukan pola dasar dari data yang mereka dapatkan. Berada pada nomor 4 di kegiatan inti. Dan yang kelima, pembuktian. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan pada tahap awal dengan hasil pengolahan data. Pada tahap ini, guru juga menghasilkan temuan siswa dengan konsep materi yang berada pada nomor 5 di kegiatan inti. Dan yang keenam,
Menarik kesimpulan. Siswa menarik kesimpulan dari serangkaian proses belajar yang telah dilakukan. Mereka merumuskan prinsip umum atau konsep baru yang berlaku secara umum berdasarkan tubuh yang telah diverifikasi. Terdapat pada bagian 7 bagian di kegiatan inti nomor 6 sampai terakhir. Kegiatan penutup. Pertama, peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Yang kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. Dan di sini juga ada pelaksanaan asesmen. Yang pertama, sikap melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif dan negatif. Melakukan penilaian antar teman, mengamati refleksi peserta didik. Yang kedua, pengetahuan, memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis. Dan yang terakhir, keterampilan keterampilan presentasi. Pengayaan dan remedial. Pengayaan. 1. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai capaian pembelajarannya. Nah, dan remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang capaian pembelajarannya belum tuntas. Dan lanjut, di sini ada kriteria penilaian. Yang pertama, penilaian proses berupa catatan atau deskripsi kerja saat diskusi kelompok. Yang kedua, penilaian akhir, skor nilai 10 sampai 100. Ya Allah. Dan yang kedua, penilaian akhir, skor nilai 10 sampai 100. Di sini ada rubrik penilaian. Nah, di sini ya ada rubrik penilaian proyek. Kriteria penilaian. Kriteria penilaian ada 4, yaitu hasil karya, konten informasi, kreativitas dan estetika, dan penyelesaian masalah dan kemandirian. Selanjutnya ada rubrik penilaian teman sejawat. Seperti itu kriteria penilaiannya, dan refleksi guru dan refleksi peserta didik. Di sini ada juga lampiran. Yang pertama, A. materi ajar, B. media pembelajaran, C. LKPD, dan D. instrumen penilaian. Daftar pustaka. Di sini ada juga daftar pustakanya. Dan ini adalah media pembelajaran saya, yaitu norma-norma. Dan di bawahnya lagi ada LKPD, lembar kerja peserta didik.